Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Rosi. Hari ini di tema 5 kita memasuki subtema 3, pembelajaran bahasa Indonesia. Dan ada beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, membuat pertanyaan sesuai isi puisi, kemudian membaca puisi, dan deklamasi puisi. Sebelum kita mulai, siapkan alat tulis kalian dan mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustazah ingatkan juga, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian bisa tahu video-video terbaru yang sudah Ustazah upload. Terima kasih. Yuk kita mulai belajarnya. Perhatikan ya. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris dengan tema tertentu ya. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Nah, di situ adalah kata tanya beserta kegunaannya serta contoh penggunaannya. Kalian perhatikan kata tanya yang pertama, apa? Gunanya untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contoh, apa isi puisi tersebut? Apa tema puisi itu? Apa yang diceritakan dalam puisi itu? Nah, itu contohnya. Yang kedua, di mana? Gunanya untuk menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contoh, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contoh, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Nah, kemudian yang keempat, siapa? Untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contoh, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Nah, dan yang terakhir, mengapa? Gunanya untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Nah, dalam menulis pertanyaan, jangan lupa bahwa kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh puisi tersebut, itu adalah contoh puisi Paman Datang, ciptaan Ate Mahmud. Ini adalah puisi yang bisa kita nyanyikan juga. Ada lagunya ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, itu adalah isi puisinya tentang Paman Datang. Sekarang kita perhatikan contoh pertanyaannya ya. Contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan puisi. Yang pertama, kapan paman datang? Dari puisi itu kita bisa menjawab paman datangnya kapan.
Ya, kemarin. Yang kedua, apa yang dibawa paman? Jawabnya, berdasarkan puisi itu paman membawa rambutan, pisang, dan sayur mayur. Yang ketiga, siapa yang berjanji mengajak libur di desa? Jawabnya, paman. Itu adalah contoh membuat pertanyaan dan menjawab sesuai dengan isi puisi. Materi selanjutnya adalah tentang membaca puisi. Membaca puisi dilakukan dengan memperhatikan lafal, tekanan, dan intonasi yang baik. Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Tekanan adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Intonasi adalah naik turunnya lagu, kalimat. Kemudian deklamasi puisi. Membaca puisi dengan gerak dan lagu disebut deklamasi. Berdeklamasi harus memperhatikan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi yang diungkapkan. Kamu harus memahami isi puisi dengan baik, memahami kosakata yang ada pada puisi. Memahami isi puisi memperlancar deklamasi puisi. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Dan untuk tugas kalian hari ini, perhatikan ya. Perhatikan puisi tentang taman bermain. Baca dengan baik. Puisinya ada di LKS halaman 79. Dan tugasnya adalah membuat 5 pertanyaan plus jawaban sesuai dengan puisi tersebut. Dibuat pertanyaan dan jawabannya seperti contoh yang sudah Ustazah berikan tadi ya. Kerjakan di buku tulis, tulislah dengan rapi, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nah, itulah tugas kalian hari ini. Kerjakan dengan baik supaya kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.